manfaat buat pemirsa, terutama masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan hukum. Dan dengan jalannya persidangan secara terbuka atau secara live disaksikan begini, juga mendapat satu ilmu tersendiri untuk memahami hukum acara pidana tersebut ya Pak? Saya sangat mendukung, itu sangat membantu untuk masyarakat kita. Dalam pendidikan hukum, makanya peranan dari media itu sangat penting sekali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Dalam hal ini adalah masalah hukum. Itu juga jadi harapan kita positif di mata saya. Baik, Pak Akhyar, saya kembali mengenai satu azas yang akhir-akhir ini sering disebut, azas untuk hakim, in dubio pro reo, di mana bila hakim ragu-ragu, berarti dia dapat membebaskan terdakwa. Dalam kita memang ini akan sampai pada putusan nanti begitu, tapi azas ini tetap bisa berlaku begitu ya Pak? Bila pasti, karena ini belum putus, semua itu pasti. Kembali lagi itu kan kaitan dengan keyakinan hakim tadi. Kalau dia ragu-ragu, dia enggak. Pasti hakim kalau nggak mau, mungkin dia ragu, pasti dia akan bebaskan. Pasti mereka nanti benar. Kenapa keyakinan hakim? Inilah filosofinya adalah dari irah-irah dari setiap keputusan kita itu kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi hakim ini adalah wakil Tuhan di muka bumi sebetulnya. Sehingga dia memutuskan itu atas nama Tuhan. Dia harus yakin. Yakin dia, karena dia juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhannya. Bukan hanya di atasan, di KY misalnya dinilai, enggak hanya itu. Ini urusan ketuhanan, dia membawa nama Tuhan itu. Baik. Jadi nggak boleh ragu-ragu. Dan juga untuk masyarakat dan saya juga untuk bisa lebih pahami lagi bahwa setelah nanti putusan di bulan Oktober bisa banding kembali kan Pak? Iya, bisa banding. Ini saya yakin ini panjang perjalanan. Siapapun menurut saya, dia akan putusan bentuk apapun nanti, salah satu pihak ini akan banding. Baik JPU maupun kuasa hukum? Kuasa hukum, itu prediksi saya. Apapun keputusan dari pengadilan tinggi nanti, saya yakin salah satu pihak itu jaksa atau pihak terdakwa akan kasasi. Bahkan ini tidak tertutup kemungkinan dia akan PK nanti. Siapapun menurut saya kemungkinannya. Pak Akhyar, dengan didatangkan beberapa saksi-saksi dari JPU seperti digital forensik, itu suatu hal yang baru begitu Pak. Kemudian juga toksikologi, kemudian juga ahli forensik seperti hari ini didatangkan langsung dari Australia, Dr. Beng Ong, psikolog forensik begitu ya. Ini bisa dijadikan jurisprudensi tidak Pak untuk kemudian hari sebagai percontohan begitu? Ya, itu yang saya katakan tadi. Kenapa ini terjadi di situ? Ini pergeseran dari alat bukti yang pertama di dalam KUHP kita 184 itu kan ada 5 alat bukti. Satu adalah keterangan ahli, kedua adalah pertama adalah keterangan saksi, yang kedua adalah keterangan ahli, yang ketiga adalah surat, yang keempat itu adalah petunjuk, yang kelima adalah keterangan terdakwa. Nah, ini ada alat yang kedua ini tadi, ahli, keterangan ahli. Nah, makanya ini saling adu ilmu pengetahuan di sini nih. Dan dengan adanya keterangan-keterangan dari ahli bisa dijadikan contoh apabila ada kasus yang sama terjadi di kemudian hari begitu Pak ya. Karena juga ini yang perlu juga kita antisipasi ya. Kejahatan ini selalu berkembang. Kadang-kadang sulit kita untuk melihat secara fisik orang yang melakukan kejahatan, terlepas dari kasus Jessica ini kemana masuknya. Nah, kalau ada kejahatan, pasti ada pelaku, nggak mungkin tidak. Nah, pelakunya itu harus yang dicari. Kadang-kadang ada barang bukti, kadang-kadang ada saksi, kalau tidak ahli, ilmu pengetahuan. Karena ini kan negara semakin canggih. Nah, oleh karena itu, peranan ilmu pengetahuan di kalangan akademisi, di kalangan penegak hukum perlu juga mengupgrade diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Karena inilah nanti di masa depan kunci alat bukti menurut saya. Tidak lagi kita berlandaskan kepada keterangan saksi fakta. Karena ada sulit. Contoh begini, Bung Zaki. Tidak tertutup kemungkinan nanti di suatu jauh dari jarak jauh dari ilmu pengetahuan ya, kalah semacam alat laser, mungkin kena itu orang bisa meninggal. Misalnya, bagaimana siapa yang menginikan alat laser? Kalau kita cari orangnya mungkin sulit. Bisa tidak nanti
entah udara, di mana posisi orang yang melakukan dulu nanti untuk dicari di situ, di mana tempat apa orang yang memantulkan menyinarkan laser tadi. Nah ini kan memang harus teknologi ilmu pengetahuan kayak begitu yang akan menunjang mengungkapnya suatu kasus di masa depan, karena teknologi kan berkembang. Terutama Indonesia hukum positif ya Pak, selalu mengikuti perkembangan itu ya Pak? Harus mengikuti perkembangan itu. Baik, Pak Akhyar, kalau ada beberapa poin-poin dalam persidangan ini yang pantas atau sebaiknya untuk dimengerti oleh pemirsa, terutama orang awam begitu, apa saja kira-kira Pak, yang sudah berjalan beberapa bulan ini? Susah ya, dalam segi hukumnya ini sebenarnya berjalan seperti yang biasa saja. Cuman yang agak sulit itu kalau kita lihat, saya sendiri juga banyak tidak paham. Keterangan yang dokter forensik, yang kayak begitu kan, dia mempunyai terminologi istilah-istilah sendiri. Betul. Jadi susah juga kita, ini banyak hal. Kalau dari segi hukum, ya biasa-biasa aja sebenarnya. Acara yang berbeda itu adalah alat buktinya saja tadi. Baik. Pak Akhyar, ada satu yang juga butuh penjelasan saat keterangan dari ahli Profesor Edward, Profesor Edi, guru besar UGM mengatakan bahwa pembunuhan berencana tidak membutuhkan motif. Ini kayaknya perlu penjelasan dari Pak Akhyar, tapi dijawab nanti Pak. Kita jeda dulu sebentar. Kita akan kembali lagi pemirsa di Breaking News, Siapa Pembunuh Mirna. Tetap bersama kami.